Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Di sini nanti saya akan mempresentasikan adab bermedia sosial, adab dalam menggunakan media sosial. Nah, ini perkenalkan dulu, saya Tri Utama dari kelas PAI E5. Nah, program khusus Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini saya nanti akan mempresentasikan adab bermedia sosial. Nah, di sini adab bermedia sosial ini, media sosial itu adalah teknologi interaktif yang memfasilitasi penciptaan berbagai dan agresi konten, seperti ide, minat, dan bentuk ekspresi lainnya. Terus di antara komunitas dan juga jejaring virtual. Nah, ini untuk mengharmonisasi. Lalu di dalam ada tadi media sosial tadi, yaitu mulai jejaring teknologi. Kita masuk ke dalam dampaknya. Nah, dampak positif kita dalam menggunakan media sosial, ataupun dampak positif media sosial. Pertama yaitu mudah untuk berkomunikasi. Kita mudah berkomunikasi dalam jarak dekat. Contoh kita sama Ponorogo ataupun teman sendiri, ataupun jangka jauh. Kita bisa punya teman di luar negeri, ataupun dimanapun itu. Nah, itu bisa, kecuali dalam kubur. Nah, itu. Terus mudahkan komunikasi, ini mudah singkat sekali. Kita bisa mulai video call atau chat, atau bisa menggunakan YouTube, IG, Facebook. Itu juga bisa sebagai sarana berkomunikasi. Dan terus memudahkan dalam mencari informasi. Sekarang kita memiliki dampak positif. Kita tidak perlu jauh ke sana kemari dalam mencari informasi. Kita bisa sharing di media sosial itu, gitu ya teman-teman ya. Nah, itu. Terus yang ketiga yaitu sarana untuk mengembangkan bisnis. Dicari samping informasi tadi untuk komunikasi, terus untuk informasi kita juga untuk bisa cari bisnis, perkembangan bisnis kita, mencari income, tambahan income untuk kita. Terus sarana hiburan. Kita bisa menghibur diri juga di dalam media sosial itu, mencari-cari hiburan untuk menghibur diri kita, ataupun kita mengembangkan untuk menghibur orang lain juga bisa. Yang ketiga itu sarana pembelajaran. Di samping yang keempat tadi, yaitu sebagai sarana pembelajaran untuk kita. Kita bisa mencari ilmu, itu bisa lewat buku. Tapi sekarang itu banyak sekali yang melewati media sosial. Ilmu-ilmu entah itu masa, ilmu pembelajaran, ilmu tenaga meeting, ataupun ilmu-ilmu yang lainnya, pengelasan, itu juga bisa masuk situ. Gitu teman-teman. Tadi dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya apa sih teman-teman? Di sini dampak negatifnya yaitu mengganggu kesehatan mental. Ini sangat benar mengganggu kesehatan mental. Terus mengganggu pengguna menjadi kecanduan internet, sangat jadi kecanduan sekali. Apa-apa tergantung pada internet itu. Nah, kita mau kemana? Gunakan internet. Kita mau komunikasi sama orang lain, gunakan internet. Kecanduan. Kita baru makan langsung gunakan HP untuk internetan itu. Nah, itu sangat canduan sekali. Yang ketiga yaitu penyebaran informasi palsu. Banyak sekali hoak-hoak pada zaman sekarang ini. Nah, apalagi kalau udah di media sosial, banyak sekali hoak-hoaknya itu. Nah, terus cyberbullying, pornografi, nah itu banyak sekali, itu yang dampak-dampak negatifnya. Nah, di sini ini ada dalil. Ada menggunakan media sosial. Nah, ini Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin.
Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepada membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang mengakibatkan kamu menyesali perbuatan itu. Nah, itu. Terus lagi tadi menggunakan media sosial, ini teman-teman, dari ayat tersebut yang di atas tadi, yang dapat kita ketahui bahwa ketika menerima sebuah informasi, termasuk di dalamnya mendapatkan informasi yang dari media sosial, maka perlu kita cek kebenarannya, perlu kita cross cek kebenarannya, apakah itu masih yang kalian terima itu benar dari sumber-sumber resmi bertanggung jawab ataupun tidak. Nah, ini yang perlu kita teliti dalam menggunakan media sosial, karena banyak sekali hoax-hoax, informasi-informasi itu yang tidak penting, teman-teman. Nah, lanjut, ada menggunakan media sosial ini. Yang pertama, tidak menyaksikan bahkan menyebar konten yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, karena kita beragama Islam, kita harus sesuai dengan syariat Islam. Walaupun kita bikin konten, itu harus sesuai dengan adab-adabnya. Tidak sembarang konten, kita membuka jilbab atau mengumbar aurat, itu tidak boleh. Itu kita harus menjaga adab menggunakan media sosial itu. Yang kedua itu menggunakan media sosial dengan sewajarnya, memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di media sosial dengan positif. Banyak sekali fitur-fitur yang sudah ada di media sosial. Bagaimana kita manfaatkan, bagaimana kita menggunakannya sesuai dengan ketergantungan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi gunakan itu dengan positif. Itu. Terus itu menyebarkan pesan dan informasi benar juga bermanfaat. Nah, harus ini pesan yang benar juga bermanfaat. Berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Nah, setiap kata atau apa yang kita ucapkan itu harus hati-hati. Kalau kita salah kata, itu nanti akan para netizen itu akan banyak sekali yang menghujat ataupun ya itu. Tiga, yang selanjutnya tidak menyebarkan aib atau keburukan orang lain. Nah, ini sangat penting. Kita dilarang menyebarkan aib atau keburukan orang lain. Di media sosial ataupun tidak, itu sangat penting, harus jaga. Kita harus menjaga aib-aib itu, teman-teman ya. Nah, terus akibat tidak menerapkan adab menggunakan media sosial. Pertama adalah penggunaan media sosial yang berlebihan dan tidak bijak. Mesti berlebihan dan tidak bijak ini mesti. Kalau kita tidak menerapkan adab-adab bermedia sosial, teman-teman, gitu. Nah, terus jadi cyberbullying yang menyebabkan gangguan psikis. Terus ketiga, tersebarnya informasi yang bersifat privasi dan mengganggu kegiatan belajar. Banyak sekali sekarang banyak sekali yang mengganggu kegiatan belajar ini. Terus masuk ranah hukum jika menggugah sesuatu yang melanggar norma-norma. Nah, ini kita yang harus berhati-hati, teman-teman. Jika kalian tidak bisa menerapkan hukum, itu nanti dalam menggunakan media sosial akan masuk ke ranah hukum dan melanggar norma itu. Terus segala keburukan yang dilakukan menjadi jejak digital. Apapun yang kita tinggalkan di media sosial itu menjadi jejak digital kita. Kalau jejak digital kita kurang baik, itu nanti akan, contoh kita melamar pekerjaan di suatu tempat gitu. Nah, itu akan diteliti itu jejak digital kita itu, teman-teman. Kalau kurang baik itu menjadi pertimbangan kita untuk diterima tidaknya. Itu. Terus mengurangi makna silaturahmi. Sangat, kalau tidak menggunakan adab-adab media sosial, sangat mengurangi makna silaturahim. Terus hikmah menerapkan adab menggunakan media sosial. Ini ada hikmah. Pertama, mendapat pahala menggunakan konten-konten positif. Contoh ini saya mengunggah konten, itu hanya untuk mencari pahala saya juga itu.
Saya itu juga mencari pahala di media sosial. Apa yang bisa saya mendapatkan pahala itu, saya coba. Nah, contoh di majalah konten-konten positif. Nah, itulah coba. Nah, bagaimana kita mendapatkan pahala, itu coba aja. Nah, terus mendapatkan respect dari orang lain karena menyebar konten positif. Nah, itu pasti. Kadang menambah relasi juga ya. Kita menambah relasi, kita apa yang lain, terus terhindar dari informasi yang tidak benar. Nah, terus terjalin pertemanan yang positif dan harmonis. Nah, itu tadi hikmah. Terus penerapan adab. Ini penerapan adab menggunakan media sosial. Ada pada menggunakan media sosial yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari adalah dengan tidak menuliskan pesan atau komentar buruk terhadap orang lain. Nah, ini yang harus ini. Serta berhati-hati dalam menggugah apapun di media sosial. Dijadikan media sosial sebagai plafon positif untuk mengembangkan diri dan menyebarkan untuk konten-konten yang bermanfaat. Nah, itu. Terus itu tadi mungkin dari saya. Tadi kita sudah membahas adab menggunakan media sosial dalam mata pelajaran matkul kuliah kita, komunikasi publik. Nah, ini juga sebagai bisa masuk tema berkomunikasi dalam publik. Nah, mungkin sekian dari saya teman-teman untuk presentasi pada kali ini. Semoga nanti bermanfaat. Dukung terus channel ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.